Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau langsung ke Pak Maliki. Pak Maliki, kalau tadi disampaikan Pak Anton ya, salah satunya adalah kompetensi dari generasi muda kita ini bisa dibilang nilainya rendah lah begitu. Kalau dari catatan Anda sendiri, apa sih masalahnya? Ya, sedikit memberikan tambahan dari Pak Anton tadi ya, terkait dengan data. Jadi mungkin sedikit klarifikasi ini. Jadi yang dimaksud dengan BPS pada saat menyebutkan 10 juta Gen Z menganggur, itu adalah Gen Z usia 15-24 tahun. Ya. Dan itu bukan menganggur Pak, tetapi NEET. Jadi bukan di dunia pekerjaan atau dia nggak sekolah juga. Jadi dalam hal ini dari 10 juta itu ada yang menganggur. Menganggur itu sekitar 3,8 juta. Kemudian yang mengurus rumah tangga ya yang mengurus rumah tangga itu sekitar 4,3 juta. Nah, yang agak sedikit tanda kutip memang menjadi concern adalah lainnya. Itu 1,6 juta, Pak. Ya, jadi memang kalau menganggur biasanya mereka mencari pekerjaan ya. Ada upaya untuk mencari pekerjaan. Rumah tangga ini juga somehow nanti implikasi kebijakannya agak berbeda. Kalau dia mengurus rumah tangga memang terpaksa. Ya misalnya ada anggota rumah tangga yang bedridden, ada yang memang harus dirawat. Jadi dia biasanya tidak bisa melakukan pekerjaan apa-apa. Jadi ini bukan by choice. Kemudian yang lainnya ini yang agak kurang paham gitu. Tapi lebih banyak memang discouraged workers itu. Karena mereka sudah mencari pekerjaan cukup lama sehingga mereka akhirnya putus asa. Ya, biasanya setelah 2-3 tahun ini banyak juga yang mengalami sebagai discouraged workers. Nah tadi kalau kita relatekan ya kepada skills dari workers itu sendiri. Saya ketemu Pak Anton itu udah lama sekali ya Pak Anton ya. Dengan agenda yang hampir sama ya. Jadi saya malu sendiri Pak. Sekitar 10 tahun yang lalu lah dengan Pak Anton gitu. Nah, memang pada intinya adalah satu skills dari teman-teman yang baru lulus sekolah itu somehow memang tidak memenuhi kriteria yang ada diminta oleh perusahaan ya. Jadi mungkin karena dia level kompetensinya itu yang kurang ya, atau memang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Ini yang namanya mismatch, dan mismatch ini bukan hanya pada saat saya dengan Pak Anton ketemu, tetapi pada saat pendahulu saya ketemu dengan Pak Anton itu sudah lama sekali itu terjadi. Nah kemudian satu lagi adalah sebenarnya memang kesempatan pekerjaan itu tadi yang relatif mungkin masih sangat terbatas dengan jenis skills yang ada gitu. Jadi memang dari sisi kompetensi betul kata Pak Anton tadi masih banyak yang belum kompeten ya yang diminta oleh pihak industri. Ya. Sementara ada satu lagi yang saya kira memang menjadi PR juga ya bagi kita, dan ini juga sudah sering dan sudah lama sekali isunya, life skill. Ya, jadi bagaimana life skill dari para lulusan itu masih belum bisa sesuai dengan apa yang diminta. Kadang-kadang misalnya pada saat wawancara ya maksudnya dari sisi gaya wawancara, kemudian dari sikap wawancara dan sebagainya ini juga masih belum bisa. Kemudian dari life skill ini pun nanti berhubungan dengan apa yang disebutkan dengan motivasi. Kadang-kadang kalau misalnya tidak punya motivasi, tidak punya aspirasi untuk bisa lebih maju lagi, ya dia sama sekali tidak ada upaya untuk bisa meningkatkan keahlian tadi. Ya. Jadi dari sisi itu akhirnya memang sangat terbatas. Baik. Gitu. Baik. Mas Raymond, kan ini pasti punya pengalaman ya bekerja dengan generasi Z. Apa sih sebenarnya menjadi masalah atau penyebab masalah mereka sulit mendapatkan pekerjaan saat ini, Mas? Ya kayaknya selama 10 tahun terakhir saya berbisnis, kayaknya saya udah hire sekitar 300-500 Gen Z termasuk turnover ya. Jadi lumayan ngerti, sebenarnya problemnya simple, kita lihat supply dan demand gitu kan ya. Supply-nya let's say pekerja. Pengalaman saya, Gen Z itu punya julukan sekarang namanya generasi mendang-mending. Coba kita tanya dulu, di sini kan Gen Z semua ya, siapa yang ngerasa di sini generasi mendang-mending angkat tangan? Bagus, itu jebakan, jebakan. Kalau ada yang angkat tangan justru saya marahin. Jadi mendang-mending itu maksudnya kayak karena Gen Z itu lahir di digital native era, dimana pas lahir langsung segitu banyak informasi, pilihan, ideologi,
jadi membandingkan, oh mending ini menang itu gitu. Jadi kalau misalnya dapat kerjaan, dapat opportunity belajar sesuatu, aduh mending ini nggak ya, aduh mending sesuai passion nggak ya, aduh. Jadi itu salah satu trait dari Gen Z yang saya ngerasa, nggak tahu teman-teman ngerasa atau nggak tahu ya, mungkin kalau dari diri sendiri ada blind spotnya. Tapi saya sebagai employer selama 10 tahun terakhir ngerasa itu ada di Gen Z. Mereka tuh kayak kurang grit atau ketahanannya kalau misalnya dikasih tas-tas atau misalnya kegagalan-kegagalan lah yang mereka harus alamin gitu. Tapi bukannya bagus ya membandingkan, jadi mereka mengukur gitu loh pekerjaan yang akan mereka jalani ketimbang kita dulu misalnya ya sudah kata orang tua A ya kita jalani A gitu. Benar, jadi Gen Z itu kan generasi yang paling pintar, mereka punya banyak pilihan dengan segitu banyak informasi. Tapi ada fenomena yang namanya paradox of choice. Semakin banyak pilihan justru bukan bikin orang ngerasa lebih mudah untuk melakukan sesuatu, malah jadi bingung. Kayak kalau orang over planning gitu misalnya, malah nggak jalan-jalan bisnisnya. Itu lumayan apparent lah dari sisi Gen Z sekarang. Walaupun sebenarnya problem gedenya memang mismatch dari segi supply sama demand. Skill sama populasi Gen Z itu nggak ketemu sama lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia gitu. Salah satu problemnya saya lumayan dalemin lah riset-riset ini gitu. Setiap negara maju itu pasti harus ngelewatin 3 fase industri. Pertanian, manufaktur, baru industri jasa. Jadi kalau pertanian itu udah kita lewatin dari generasi-generasi kita sebelumnya gitu. Jadi banyak populasi lebih fokus pekerjaan di agraris. Selanjutnya manufaktur. Nah ini sebenarnya industri yang penting banget yang Indonesia tuh keskip. Kita tuh gagal di manufacturing. Kenapa kita harus sampai bikin pajak impor dari China 200%, kita nggak bisa bersaing produknya di luar. Karena kita at one point tuh manufaktur kita sempat masa kejayaan di tahun 2000-an. Itu kontribusi 30% lebih ke GDP kita. Tapi somehow pemerintah itu ngalamin yang namanya Dutch disease. Tiba-tiba commodity boom. Indonesia didorong buat komoditasnya banyak, udah fokus ekspor aja semua, manufakturnya ketinggalan. Terus ujung-ujungnya sekarang gak gitu banyak pabrik, gak gitu banyak industri manufaktur yang bisa menyerap tenaga kerja yang low skill. Jadi problem di sana sekarang kita udah ke-skip ke industri jasa, service industry. Kalau kita ngomong persaingan di service industry, digital mau gak mau gitu. Sekarang dengan majunya AI, dengan majunya SaaS, software, hardware, kita belum ngelewatin fase di mana low skill itu pelan-pelan jadi intermediate, dari manufacturing, dari high skill, tiba-tiba langsung karena demand globalisasi, makanya semua perusahaan karena harus bersaing dengan perusahaan global yang masuk ke sini, demand-nya jadi kriterianya makin tinggi. Makin butuh high skill di Gen Z zaman sekarang yang nggak ketemu. Jadi pasalnya ada 2. Gen Z dari segi traits innate-nya mereka, mendang-mending kalau aku bilang ya. Kedua, ya saya harus kritik keras, pemerintah gagal untuk membangun industri manufaktur di Indonesia. Kita nggak bisa bersaing sama produk-produk yang masuk dari luar, mau nggak mau impor. Kita nggak bisa punya pabrik yang bisa menyerap low skill labor. Jadi problemnya emang segede itu sih. Baik, saya mau ke Prof. Payaman. Kalau Prof. Payaman melihatnya apa sih yang menjadi persoalan? Benarkah tadi salah satunya ada mungkin step seperti manufaktur yang kemudian kayaknya Indonesia skip nih proses bagian itu sehingga menghasilkan generasi yang sekarang? Baik, jadi yang pertama supaya masyarakat tidak salah paham dengan angka dan juga dengan pengertian, maka perlu diluruskan bahwa Sakernas Februari mengatakan bahwa jumlah penganggur itu hanya 7,2 juta. Ya. Turun dari 7,8 juta bulan Agustus tahun yang lalu. Jadi Pak Maliki tadi sudah mengemukakan apa yang dimaksud dengan pengertian 10 juta itu. Jadi di samping apa yang disebutkan oleh Bapak Maliki tadi, barangkali yang dimaksud dengan 10 juta itu juga termasuk setengah penganggur. Jadi setengah penganggur itu memang cukup banyak di Indonesia. Dari sekitar 147 juta yang bekerja, itu 40 sekian juta adalah setengah penganggur atau sekitar 30% lebih. Nah, jadi kalau kita lihat kelompok generasi Z yang sungguh-sungguh menganggur, dapat kita lihat dari 7,2 juta itu. Yaitu mereka adalah lulusan-lulusan baru. Dari SMU sekitar 2 juta lebih, lulusan SMK hampir 2 juta, hampir 2 juta, drop out SMP dan drop out dari SD yang tidak melanjut sekitar 1 juta. Jadi kelompok generasi Z yang sungguh-sungguh menganggur adalah 5 juta
dari 7,2 juta itu. Oke. Itu mengenai pengertian. Nah, yang kedua, bahwa apa yang dialami oleh generasi Z yang sekarang ini, itu sebenarnya dialami semua lulusan-lulusan baru setiap tahun di semua negara, termasuk di Indonesia. Ya, karena mereka lulusan-lulusan baru, terutama SMU dan SMK, mereka mencari pekerjaan di sektor formal. Seperti tadi Pak Supit sudah mengatakan. Tapi sektor formal ini sudah diisi oleh generasi milenial. Jadi mereka mencari-cari di mana-mana. Ada yang dapat dalam 3 bulan, ada yang dapat dalam 6 bulan, ada yang dapat dalam 1 tahun. Oke. Tapi mereka yang tidak dapat, mereka sudah langsung bekerja mandiri. Bekerja mandiri. Jadi itulah pengalaman dari generasi milenial 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan itulah dialami oleh generasi Z yang sekarang. Artinya penyerapan tenaga kerjanya ini tidak sebanding dengan pertumbuhan generasi mudanya. Jadi memang itu mekanisme yang terjadi setiap tahun. Jadi sebenarnya tidak ada yang luar biasa dari masalah yang dihadapi yang sekarang. Karena nanti yang sekarang ini, yang tadi disebutkan sekitar 5 juta itu akan mencari pekerjaan di mana-mana. Dalam 1 tahun ini ada yang terserap mungkin 2 juta. Baik. Dan yang lain itu ada akan mencari pekerjaan sendiri, mandiri sekitar 2 juta. Maka nanti sisa 1 juta lagi akan mencari tahun depan. Jadi sebenarnya ini adalah suatu proses dari pasar kerja yang terjadi setiap tahun. Tentu bagaimana untuk mempercepat supaya mereka ini bisa cepat terserap. Itu memang menjadi pertanyaan yang strategis. Baik. Jadi urusannya Pak Maliki yang pertama tentu bagaimana menciptakan kesempatan kerja secara luas. Baik. Pak Supit tadi juga mengatakan yaitu dengan investasi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, karena keterbatasan dari sektor formal, maka kita juga harus mengarahkan supaya angkatan kerja kita dan dipersiapkan untuk bekerja mandiri. Tentu dengan skill yang diperlukan untuk itu termasuk untuk sektor formal. Baik, oke. Selain dari itu kita juga harus melihat ya, kita akan bahas nanti seperti apa sih karakter generasi Z. Kabarnya nih, mereka suka gonta-ganti pekerjaan dan juga pilih-pilih pekerjaan dan standar gajinya cukup tinggi. Benarkah begitu? Kami akan hadirkan sesaat lagi.